Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul Arashil Azim. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah Sayyiduna Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang besar maupun kecil, baik yang zahir, yang tampak kasat mata, maupun yang batin, seperti nikmat keimanan, kenikmatan memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat rohani kita, dan nikmat ma'rifah. Mudah-mudahan dengan banyak bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum, nikmat itu ditambah terus menerus sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara kita memahami doktrin-doktrin agama ini dan mengamalkannya? Ini juga berkaitan bagaimana cara kita beragama, kehidupan beragama kita, supaya tidak terjadi saling bentrok. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mengerti hakikat agama diturunkan, hakikat tujuan hidup kita. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita diciptakan Allah sebenarnya adalah untuk mengabdi. Bahasa sempitnya beribadah, lebih luas lagi mengabdi kepada Allah. Maka seluruh aktivitas kita ini mau kita jadikan sebagai alat atau sarana untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya kenapa disuruh Allah kita beribadah, mengabdi, ternyata Bapak Ibu, salah satu fungsi terbesar ibadah ini sebenarnya adalah untuk mensucikan diri kita, membersihkan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya, sungguh beruntunglah ya orang-orang yang mensucikannya. Di dalam diri kita ini ada jalan keimanan, ada jalan ketakwaan. Jadi kalau kita beragama, kita harus paham seluruh ibadah yang kita lakukan ini sebenarnya untuk mensucikan, membersihkan diri kita. Jadi kalau kita berkelahi, kita bertengkar, nggak bersih-bersih nanti rohani kita. Ya. Karena agama ini diturunkan Allah untuk dimakmurkan. Bumi ini disuruh Allah dimakmurkan, tak boleh dirusak. Joharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di langit, di darat dan di lautan. Kalau Abu Bakar dia menafsirkan
Kerusakan di darat itu kerusakan lisan. Kerusakan lautan itu kerusakan kolbu. Kalau sudah rusak kolbu kita, rusak lisan kita, maka rusaklah segalanya. Dunia ini rusak gara-gara kita merusak. Dan Allah tidak suka kita membuat kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Supaya kita tidak terjadi kerusakan di bumi, maka disuruh kita ibadah. Untuk apa ibadah? Membersihkan kalbu. Ya, wa nafsi wa masawwaha qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan nafsnya, jiwanya. Maka seluruh ibadah ini yang manapun Bapak Ibu cek dalam Quran, dalam hadis, fadilahnya, keutamaannya, semuanya menghapuskan dosa, membersihkan hati, membersihkan ruh, membersihkan kalbu. Sholat 5 waktu sehari semalam itu sama dengan kita mandi di kolam depan rumah kita 5 kali sehari semalam. Ada enggak kotoran tersisa kata Nabi? Tidak ada ya Rasul, kata sahabat. Sholat, puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dihapuskan dosanya. Tapi puasanya itu harus ihtisab. Kalau sholat harus khusyuk, kalau puasa harus ihtisab. Ihtisab itu lebih kepada muraqabah. Mirip dengan sholat kita merasa diperhatikan Allah, ihsan. Kalau puasa ihtisab, mawas diri dengan merasa diperhatikan Allah. Jadi kalau orang puasa dengan ihtisaban, man shoma ramadhana ihtisaban, dengan ihtisab, ghufira lahu, dihapuskan seluruh dosanya. Untuk apa hapus dosa kita? Bersih kalbu kita. Kan ujung-ujungnya ke sana. Kita sholat, bersihkan kalbu. Puasa, bersihkan kalbu. Haji apalagi? Barang siapa yang dapat haji mabrur, itu sama dengan kharajat mim batni ummihi. Dia hapus dosanya seperti baru keluar dari rahim ibunya. Itu fadilah haji. Jadi mana amalan yang tak membersihkan kalbu? Tidak ada. Maka ukuran ibadah kita ini berhasil atau tidak bisa dilihat dari indikatornya. Indikatornya apa? Ini yang sering saya sampaikan dalam berbagai ceramah di mana-mana. Indikatornya itu yang disebut dalam hadis qudsi. Yang pertama adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang paling aku cintai, ahabbu ilayya mimma aftaradtu ilaih, kecuali melaksanakan amalan fardu. Jadi amalan fardu yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, haji, zakat itu tuzakkihim, mensucikan kolbu juga, ya. Itu dilakukan untuk apa? Taqarrub. Ciri pertama hasil dari ibadah mahdoh itu munculnya rasa dekat. Taqarraba ilayya. Maka seluruh ulama, kalau zaman dulu hampir semua orang khutbah itu saya dengar, mari kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, dengan puasa. Jadi semua ibadah ini dalam rangka taqarrub. Munculnya keakraban, kedekatan dengan Allah. Jadi kalau kita mau melihat ibadah berhasil atau tidak dalam diri kita, indikator pertama perhatikan, muncul nggak rasa dekat. Kalau nggak muncul, berarti masih gagal ibadahnya. Nah, kalau telah muncul rasa dekat, baru nanti masuk makam kedua. Apa itu? Nah, kata Allah dalam hadis qudsi itu, wa ma yazalu 'abdi, tidak henti-hentinya hambaku terus-menerus mengamalkan amalan nawafil hatta uhibbuh, sampai aku mencintainya. Muncul rasa cinta. Kalau anak muda kan dia PDKT dulu, habis PDKT, pendekatan, rasa dekat, baru muncul cinta. Makanya saya koreksi diri kita masing-masing, Bapak Ibu. 10 tahun ibadah, 20 tahun ibadah, 30 tahun ibadah, 40 tahun. Ada yang sudah 50, 60 tahun ibadah. Udah muncul nggak rasa dekat sama rasa cinta? Kalau belum muncul, hati-hati. Ibadah kita itu masih kosong. Maaf-maafnya kita tua-tua kejemur. Mohon maaf nih. Orang bilang tua-tua kejemur. Masa dekat sama Allah 10 tahun, 20 tahun nggak muncul-muncul rasa cinta?
Oh, kita aja anak muda ini dekat setahun 2 tahun sama cewek udah jatuh cinta, oleh ngoleng dia. Ini sama Allah. Berarti ada yang salah. Nah, itu makanya tadi bahasa Nabi, sholat itu dengan ihsan, dengan khusyuk, baru muncul rasa cinta, baru bersih kolbu kita. Puasa dengan ihtisab, baru muncul rasa cinta. Haji harus berbekal takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. At-taqwa hahuna, pakai kolbu. Karena yang mau dibersihkan dalam ibadah itu kolbu, hati. Kalau kolbu kita bagus, maka seluruh jadi bagus, kata Nabi. Kalau kolbu rusak, semua kita jadi rusak. Luaran kita merusak semua. Maka seluruh nabi, seluruh wali orang soleh itu disuruh dulu bersihkan diri, baru boleh jadi pendakwah. Contohnya Nabi kita Muhammad, suruh naik gunung dulu. Kan hawa nafsu, nundukkan ego, baru bisa. Nah, begitulah agama ini. Maka agama ini hadir untuk apa? Membersihkan diri. Maka jangan jadikan doktrin agama, ajaran agama kita ini alat untuk berkelahi. Kapan bersihnya kolbu kita? Makanya ketika Nabi melihat sahabat berdebat tentang qoda dan qadar, sampai merah. Lalu datang Rasul. Emang aku diutus untuk supaya kalian berkelahi begini? Merah wajah Rasulullah SAW. Tidak suka dia agama jadi bahan perkelahian. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi agama ini harus paham kita tujuannya apa. Kenapa kita disuruh ibadah? Ternyata untuk bersihkan kolbu. Kenapa dibersihkan kolbu? Ternyata supaya mata hati kebuka. Kalau nggak bersih, mata hati nggak kebuka. Maka nanti sempurnalah makrifat kita. Inilah dibahasakan Nabi, dibahasakan Allah dengan sederhana. Qul hazihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Jalan Nabi itu apa? Ad'u ilallah. Ini ngajak manusia, ngajak kita semua supaya mau kembali ke Allah. Matinya harus kembali ke Allah. Jangan kumpul sama dedemit. Jangan kumpul sama ya orang yang dunia-dunia spiritual perdukunan itu, sama siluman tahap apa itu kan. Jangan ngumpul ke sana, pulangnya ke Allah. Adu ilallah, ngajak kembali ke Allah. Bagaimana supaya kita bisa kembali ke Allah? Jalannya cuma satu, ala basirah. Buka mata hati. Bagaimana buka mata hati? Bersihkan kolbu, nggak ada jalan lain. Bagaimana bersihkan kolbu? Ibadah. Ibadah fardu, ibadah sunnah nawafil. Enggak ada jalan lain. Nah, inilah tujuan agama hadir. Ya. Ini yang pertama harus kita pahami, ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memahami doktrin agama ini dan mengamalkannya, kita harus memahami doktrin ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah, pahamilah dia dengan ilmu. Ya, pahami dengan ilmu. Kan ada orang memahami ayat pakai terjemah, gitu kan? Nah, pakai terjemah. Ibnu Taimiyah dalam usul tafsir, kitab usul tafsirnya di awal-awal dia katakan begini. Nabi SAW bersabda, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan bicara tentang Quran dengan akalnya semata-mata, maka siap-siaplah masuk neraka. Ini hadis hasan, makbul. Ya. Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan, mengomentari, apa yang dimaksud memahami Quran dengan ra'yi, dengan akal semata-mata? Kan ada orang ngomong gini, Pak, mohon maaf nih, kalau nggak memahami Quran jangan pakai akal, nggak bisa pakai akal. Loh, kalau nggak pakai akal, memahaminya pakai apa? Pakai dengkul. Nggak usah pakai hati, nggak usah pakai akal. Jadi pakai apa? Pakai dengkul. Bisa kita memahami Quran pakai dengkul? Ya nggak bisa. Ya memahaminya pakai akal. Cuman akal manusia ini kan ada 4 tingkat. Ada akal awam, ya. Ada akal, kalau Syekh Abdul Qadir ini dibuatnya 4 lapis itu.
akal amadi, akal ma'ashi, akal jamani, akal kulli. Akal kulli ini akal kenabian. Maka tanpa belajar pun Nabi itu lebih cerdas dari seluruh profesor di dunia ini. Karena akalnya akal kulli. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, yang dimaksud memahami dengan akal, kata Ibnu Taimiyah adalah bi ghairi ilmin. Enggak pakai ilmu. Nah, ini nanti doktrin agama kita nih, kalau kita pahami enggak pakai ilmu, nanti terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena ilmu agama ini kan sudah banyak. Ada ilmu dari hasil iman, muncul ilmu akidah. Dari Islam, muncul ilmu syariah, ilmu fikih. Dari ihsan, muncul ilmu tasawuf. Sumbernya apa? Quran, hadis, Quran, sunnah. Saya ingin katakan Bapak Ibu, Quran, sunnah bukan ilmu. Setuju nggak? Takut ini. Iya, syarat ilmu itu sistematis. Kesalahan umat kita kebanyakan karena tidak bermetodologis berpikirnya, menganggap Quran, hadis, Quran, sunnah ilmu. Salah. Quran, sunnah, Quran, hadis itu di atas ilmu. Namanya sumber ilmu. Ya, sumber ilmu. Maka dia disebut dalil. Dalil itu dia jadi cantolan. Alat pengambilan, alat istimbat hukum, lahir ilmu fikih. Kita kumpul ayat-ayat Quran dan hadis-hadis tentang hukum, lahir ilmu fikih. Kita kumpul ayat-ayat hadis tentang pendidikan, lahir ilmu pendidikan tarbiyah Islam. Kita kumpul ayat-ayat dan hadis tentang ekonomi, lahir ilmu ekonomi Islam. Kalau Quran itu bukan ilmu. Kenapa bukan ilmu? Dia tidak sistematis. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini ciri orang beriman, orang bertakwa, ciri orang munafik, ciri nanti lompat lagi. Tiba-tiba bicara Baqarah, tiba-tiba bicara ini, lompat. Kan enggak sistematis isinya. Karena dia sumber ilmu, bukan ilmu. Dari situ asalnya ilmu agama. Ulumuddin asalnya dari Al-Qur'an hadis, Al-Qur'an sunnah. Jadi jangan dipahami Quran sunnah itu ilmu, maka memahami Quran sunnah nanti dengan ilmu. Saya kasih contoh. Contohnya begini. Ya. Dalam polemik yang hari ini kita hadapi, yadullaha fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah. Ya. Dalam hadis sahih disebut Allah itu letakkan kakinya di neraka, maka neraka itu mengkerucut. Dalam hadis sahih lain mengatakan Allah memegang dadaku, kata Nabi, sehingga terasa dingin. Maka muncullah pemahaman yang lari kepada mujassimah. Allah itu bertangan, berkaki, kemudian berwajah. Ya. Kaedah ilmu pertama, kaedah yang pertama, kaedah dasar. Ini kaedah awal belajar agama. Ya. Apa kaedah pertama? Kaedah dasar, kalau nggak ada dalilnya tentang akidah jangan disebut. Ini kaedah awal. Maka di dalam Al-Quran hadis tidak ada menyebut Allah berkepala. Berarti Allah berwajah tapi nggak ada kepalanya. Pusing nggak? Pusing. Yang ada tangannya tangan kanan, dua-duanya tangan kanan, kakinya ada, kepalanya nggak ada, wajahnya ada. Akhirnya begitu. Ini memahami secara tekstual seperti ini yang saya sebut tadi bi ghairi ilmin. Jadi bagaimana memahaminya nih dengan ilmu? Nah, ini dalam akidah, ilmu akidah. Ayat-ayat, hadis-hadis tentang akidah, ilmunya kan sudah ada. Ilmunya apa Ustaz? Ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tentang akidah pakai ilmu ulama-ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah. Biar selamat. Ya. Bagaimana cara memahaminya? Kata Allah dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat, ada muhkamat, ada mutasyabihat. Gitu kan? Ada ayat muhkamat, ada mutasyabihat. Kemudian dalam ayat itu disebut wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ayat mutasyabihat kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna, dan seterusnya.
Nah, ini cara bacanya dua. Sahabat ini dua cara bacanya. Yang pertama, tidak ada yang mengetahui ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah saja. Ini yang pertama. Maka nanti alif lam mim kaf ha ya ain shad. Apa artinya? Dalam ilmu mutasyabihat ini namanya ulumul Quran. Dalam ulumul Quran, ayat mutasyabihat itu maknanya dua. Yang pertama, hanya Allah yang mengetahuinya. Maka selalu dibuat terjemahnya di situ, wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu maksud. Inilah yang disebut dengan tafwid. Tafwid itu serahkan ke Allah maknanya. Kita tidak tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, tafsir Ibnu Abbas, Mujahid, ulama-ulama besar, termasuk ulama-ulama besar yang khalaf, ya Ahlussunnah wal Jamaah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang yang rasikh dalam ilmunya. Orang yang dalam ilmunya. Jadi di antara ayat mutasyabihat ini bisa dipahami ulama. Tapi bukan ubaru. Dipahami ulama yang rasikh dalam ilmunya. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, ana minar rasikhuna fil ilmi. Saya adalah salah satu dari sahabat yang rasikh dalam ilmu. Beliau ngaku gitu. Dan itu memang terbukti kan, Nabi mendoakan, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah pahamkanlah Ibnu Abbas agama dan ajarilah dia takwil-takwil. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak boleh mentakwil, loh Ibnu Abbas mentakwil. Ini nggak boleh ditakwil. Nggak begitu Bapak Ibu. Coba buka kitab yang benar gitu loh. Ulumul Quran pakai. Tentang takwil, gunakan ilmu takwil, ulumul Qurannya. Jangan pahami itu terjemah. Yang paling susah kan itu tadi, dikumpul-kumpul. Allah bertangan, tangannya dua, kanan dua-duanya. Allah berkaki, kakinya diletakkan di neraka, mengkerucut. Allah berwajah. Datang lagi hadis sahih, Allah itu suratir Rahman. Khalaqa Adam ala suratir Rahman. Bentuknya seperti Nabi Adam. Adam 60 hasta. Jadi berkaki besar kali Allah Ta'ala itu katanya. Itulah yang nanti tinggal di aras. Kan stres orang begini Bapak Ibu. Gimana bayangkan itu? Akhirnya kita kayak orang Hindu Buddha kan? Gak boleh. Maka Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir dijelaskannya, menafsirkan ayat itu. Apa kata beliau? Mutasyabihat itu dua definisinya. Pertama, Allah yang mengetahui takwilnya. Yang kedua, mutasyabihat itu adalah ayat yang makna terjemahnya berbeda dengan maksudnya. Jadi kalau terjemahnya di tangan, maksud Tuhan bukan tangan begini gitu. Makanya pahami pakai ilmu akidah. Ilmu akidah swaja bagaimana soal jemaah? Dalam ilmu akidah swaja kita telusuri sejarah ilmu kalam, ilmu akidah. Nah, orang yang mengatakan Allah itu punya tangan, punya kaki, itu adalah aliran mujassimah. Aliran mujassimah ini dicela Imam Syafi'i. Pakai kitab Imam Syafi'i, pendapatnya jangan satu kitab. Cari lagi yang lain. Ya. Imam Syafi'i mencela itu. Tidak bisa dikafirkan kecuali orang yang mengatakan Allah berbentuk, berfisik. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau punya dua pendapat. Satu cenderung musyabbiha atau mujassimah, cenderung, tapi beliau tidak mujassimah. Yang kedua cenderung kepada Asy'ari. Maka nanti pengikut Ahmad bin Hanbal ini ada yang cenderung ke mujassimah. Kan sekarang ada orang bilang Allah tuh bertangan, berkaki. Tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Benar kan? Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu pendapatnya. Ya, ya begitu saja, biarkan saja maknanya. Maksudnya terserah Allah Ta'ala. Alif Lam Mim. Apa artinya?
Kalau alif lam mim saya artikan, alif lam mim artinya alif lam mim. Oh enggak, bukan itu maksud Tuhan. Saya bilang, oh enggak, lu kafir lu katanya. Alif lam mim itu alif lam mim katanya. Kan receh orang gini kan. Enggak pakai ilmu dia. Diterjemahkannya alif lam mim, karena tengok Departemen Agama alif lam mim terjemahnya, katanya maknanya alif lam mim. Enggak, ayat mutasyabih itu satu, Allah alam bimuradi, Allah yang tahu maknanya. Taufid. Yang kedua, kalau kita mau mengkajinya secara mendalam, cari takwil ulama rosikh yang dalam ilmunya. Jangan ulama-ulama kecil biasa, yang rosikh ilmunya. Ibnu Abbas, istawa ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman istawa alal arsy. Lihat, buka Al-Mikbas min tafsiri ilmu Abbas. Buka tafsir Abbas. Baca. Apa ini maksud itu? Kata Ibnu Abbas, satu maknanya, Allah tidak memberitahu kita hakikat mana istawa alal arsy. Berarti serahkan kepada Allah sekelas dia. Satu lagi dia pahami, Allah meliputi arsy. Udah. Itu lebih selamat kan? Cari ulama. Jangan kita bertengkar. Udah nggak tahu, nggak kenal Allah lagi. Bertengkar berkelahi, Allah bertangan katanya. Oh enggak bisa, kafir lu katanya. Ini repot beragama gini. Pakai ilmu. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Hadis sahih Bukhari. Sepertiga malam terakhir di Indonesia jam sekian, Amerika jam sekian, di Eropa jam sekian. Beda jamnya kan? Berarti kalau kita bayangkan, nih maaf nih, berarti Allah turun ceng berkali-kali kan? Sekali ini, sekali. Apa begitu memahaminya? Enggak. Maka cari takwilnya biar selamat akidah kita. Cari ulama rasikh. Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia ahli hadis. Dia dapat gelar hafiz. Apa katanya? Yang turun adalah rahmat Allah. Maka rahmat Allah sepertiga malam terakhir itu turun rahmatnya atau malaikat rahmat. Maka kalau kita berdoa itu langsung dikabul. Karena turun malaikat rahmat. Rahmatnya yang turun. Bukan zatnya, karena zat Allah itu nggak bisa kita jangkau pakai akal. Maka Al-Ghazali mengatakan, orang yang mengatakan Allah bertangan, berkaki, berjisim, itu dia terhijab daya khayalnya. Itu akidahnya, mohon maaf. Akidahnya ini mendekati akidah penyembah berhala. Penyembah berhala itu tak siap, Tuhan itu tak berbentuk, tak berupa, tak berwarna. Dia maunya ada bentuknya, makanya dibuatnya bentuk berhala itu patung. Baru dia sembah. Kenapa kalian sembah patung? Kami nyembah Allah katanya, tapi lewat patung. Nah, maka mujassimah itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak sekali yang mengkafirkan itu. Bahkan Imam Asy'ari di awal-awal dia kafirkan itu. Cuma dia tobat, dia tariknya kata-kata dia. Kenapa? Karena banyak umat Islam yang awam, yang tak paham. Kan bahaya juga kalau dikafirkan. Emang itu segitu tingkat akal dia. Allah bertangan berkaki, ya Allah pelakam, sudah gitu saja. Nah, makanya pendapat yang paling selamat itu yang pertama tafwid, yang kedua pahami, ambil pendapat ulama rasikh dalam ilmunya. Ya. Ra'aitu rabbi bisyabbin amrat. Aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Wah, itu dalam mimpi. Berarti Allah itu bentuknya seperti Nabi Adam, pemuda sangat tampan, 60 hasta. Digabung hadisnya itu kan. Nah, itu apa maksudnya? Nah, itu kan bahaya. Kita nggak tahu maksudnya, sudah tafwid saja. Kalau orang sekarang kan Pak, ini harus pahami begini. Bapak Ibu, kalau zaman Nabi segala masalah ada Nabi ditanya ke Nabi, selesai. Nah, begitu Nabi wafat, sahabat ada yang ke Persia, ada yang ke Romawi, ada yang ke Eropa. Orang Eropa cerdas-cerdas. Tuhan kalian gimana? Ya, nggak bisa kita jawab, dia nggak bisa nggak mau masuk Islam. Apalagi orang Yunani terkenal filsafatnya kan. Jadi ketika Islam menyebar luas, maka muncul nanti ilmu kalam itu, ilmu tauhid itu jadi ilmu kalam dia. Karena orang minta dirasionalkan, bisa dicerna akal Tuhan itu gitu. Maka situ lahir nanti ilmu kalam itu sampai banyak kan. Ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, nanti ada Mujassimah, Musabbihah, ramai itu sekali perdebatan tentang Tuhan itu. Ya. Dan banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Maka dari sejarah ini kita bisa ngambil.
Yang menang itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah zaman dulu siapa? Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Kalau Salafi belakangan datangnya, Pak. Abad 19 baru muncul. Ya. Cuman istilah salaf dipopulerkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Lalu dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Imam Ahmad bin Hambal itu lahirnya di Irak. Ibnu Taimiyah ulama Turki. Kan ulama Saudi. Ibnu Taimiyah ulama Turki, lahirnya di Harran. Sejak Nabi dan sahabat wafat, itu rata-rata ulama besar dari luar Mekah Madinah semua. Dari luar Haramain, dari luar Hijaz. Dulu namanya Hijaz. Setelah King Saud berkuasa, nama Hijaz dirubah jadi Saudi Arabia, dinisbahkan kepada nama keluarganya, King Saud. Dulu nggak ada istilah Saudi Arabia, yang ada Hijaz. Kalau disebut Hijaz dalam kitab klasik, itu maknanya Haramain, itu maknanya Makkah Madinah. Maka muncul istilah Imam Haramain, Imam Al-Juwaini. Kalau disebut Imam Haramain, Imam Al-Juwaini. Itu guru Imam Al-Ghazali. Ya, itu sejarah. Maka memahami akidah ini pun pakai ilmu akidah, ayat-ayat tentang akidah, hadis-hadis tentang akidah. Ibnu Taimiyah mengatakan hadis yang saya sebut tadi itu sahih. Nah, maka muncul tuduhan ke beliau, ini Ibnu Taimiyah mujassimah ini. Tertuduh dia. Karena disohhikannya di Ra'aitu Rabbi bisyabbin amrad. Aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda sangat tampan. Tak paham kita. Kalau kita bawalah hadis sahih ini kepada orang-orang yang jago filsafat di Yunani, di Persia, apa kata mereka? Oh, begini ya Tuhan kalian. Gimana memahaminya nih? Nah, terjadilah dialog. Nah, kalau kita terpaksa harus ikut memahaminya, cari ulama yang rosikh. Siapa yang rosikh? Salah satu yang rosikh memahaminya ini adalah Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau dalam kitab Sir As-Sarar? Ra'aitu Rabbi bisyabbin amrad. Yang dimaksud dengan syabbun amrad itu adalah tiplul ma'ani, ruh kudsi. Itu tajalli sifat Allah, bukan zatnya, zat aslinya. Tajalli sifat itu maksudnya apa? Allah itu sifatnya itu seperti pemuda sangat tampan. Maksudnya pemuda itu kan gagah. Allah itu gagah perkasa. Tampan. Allah itu maha jamil, indah. Itu memahaminya. Wa mudazzihun, dan dia mensucikan Allah ala jismin. Dia mengatakan Allah itu bukan jisim. Al-Ghazali mengatakan zat Allah bukan jisim. Maka Imam Asy'ari, tauhid Asy'ariyah apa? Tidak ada sifat jisim, yang ada sifat ma'ani, sifat maknawi. Nah, coba pahami bagus-bagus. Allah itu punya sifat ma'ani dan maknawi, bukan sifat jisim. Karena sifat jisim itu cenderung secara akliyah kepada makhluk. Karena jisim itu bentuk. Nah, ini agak tinggi dikit nih. Ya, jisim surah bentuk. Kalau yang berbentuk berupa berwarna, itu bukan zat asli Allah. Itu makhluk. Ya. Maka Buya Yahya kan ketika menjelaskan dia bilang gini, Allah tuh punya tangan, tapi tangannya tidak sama dengan tangan manusia. Lalu dia bilang gini, apa bedanya saya ngomong gini? Kucing punya tangan, tapi tangannya nggak sama dengan tangan manusia. Benar nggak? Benar nggak? Benar juga. Perhatikan ayat ini. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah dan daging binatang kurban itu. Kenapa nggak sampai kepada dia? Yang makan daging darah siapa? Hah? Makan daging manusia, tulang jin, darah setan. Ya kan? Yang suka makan darah kan setan. Jin kafir. Kenapa nggak sampai kepada Allah daging dan darah? Walaki yanaluhu taqwa, yang sampai kepadaku itu ketakwaan. At-taqwa hahuna. Takwa itu jisim atau maknawi? Takwa itu maknawi. Lahmun jisim atau maknawi? Jisim, daging itu jisim. Ada bentuknya. Darah itu jisim. Dan jisim itu tidak sampai kepada zatnya. Coba pahami itu bagus-bagus. Itu salah satu penguat. Nah, maka Allah itu yang sampai yang dia terima itu
yang sifat ma'nawi. Maka dalam akidah Asy'ari disebutlah Allah itu wujud. Wujud ada, bukan surah. Nah, orang baru belajar agama dia kira wujud itu harus ada bentuknya. Enggak. Wujud sama surah beda. Surah itu gambar bentuk. Kalau wujud ada. Udara ini ada? Angin ada? Ada bentuk angin? Tidak ada. Jadi yang ada itu belum tentu ada berbentuk. Ya. Maka untuk memahami zat, mati dulu baru bisa. Jangankan kita, Nabi Musa suruh mati dulu kan. Maka Nabi membahasakan, lan tarawna rabbakum hatta tamutun. Kamu tidak bisa, i'lamu, ketahuilah, kamu tidak bisa melihat Tuhanmu sampai kamu mati. Akal tak berfungsi, yang berfungsi mata ruh. Baru bisa lihat zat. Tiplul ma'ani. Pakai ruh kursi. Kalau masih, apa buktinya? Allah tak bisa dilihat kalau masih hidup. Ya Nabi Musa. Kata Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, ya, tunjukkanlah wajahmu. Lan taroni, tidak bisa kau melihatku. Datang Fahrur Razi dalam tafsirnya, Nabi Musa ini kan nabi. Masa nabi bodoh kali minta ditunjukkan wajah Tuhan? Kalau memang nggak bisa, nggak mungkin dia minta. Karena bisa. Apa kata Allah Ta'ala? Lihat jabal. Unjur ilal jabal. Lihat jabal gunung. Pak ini istaqarra makanahu. Kalau gunung itu masih tetap tidak hancur, tidak hilang, tidak binasa, pasau pataroni. Kau akan lihat aku. Jadi ketika Allah tajalli, falamma tajalla rabbahu, maka ketika Allah tajalli ja'alahu daka, gunung hancur. Hancur berantakan, hancur. Kemudian Nabi Musa terpental, mati, pingsan. Pingsan mati dalam tafsir sufi itu namanya fana. Gunung itu hilang dalam pandangannya, dia binasa fana, baru dia saksikan Allah dalam waktu kepanaan itu, kepingsanan, kematian itu. Situlah menyaksikan Tuhan. Maka ketika dia siuman, palamma soiko, apa dia bilang? Qala inni tubtu ilaik wa inni minal mu'min, awwalu minal mu'minin. Ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku orang yang pertama beriman kepadamu. Ini tafsir sufistiknya. Jadi menafsirkan ini pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu sufi. Maka kalau mau jumpa dengan Allah, ya seperti bahasa Nabi tadi. Mati dulu. Panah dulu. Nah, karena akal itu, Pak, sederhananya, apalah hebat akal kita ini untuk memahami zat? Akal ini kan ciptaan Allah. Bagaimana robot bisa memahami saya? Robot itu buatan saya. Bisa nggak dia pahami saya semua? Nggak bisa. Maka bahasa Nabi, apa bahasa Nabi? Tafakkaru fi khalqillah. Pikir itu gunakan untuk makhluk. Wala tafakkaru fi zatillah. Untuk zat jangan gunakan akal. Nggak kuat dia mencernanya. Jangankan zat Allah, Pak. Nabi membahasakan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khata ala qalbil bashar. Surga itu tak pernah dilihat mata, tak pernah dicium telinga, ya, tak pernah terdetik dalam hati. Beginilah dia. Bayangkan surga saja tak bisa digambarkan akal. Kenapa nggak bisa? Tak pernah dilihat mata, tak pernah dirasa. Bagaimana akal mau menceritakan yang tak pernah dilihat mata, tak pernah dirasa? Maafnya, durian yang bisa dirasa, gula bisa dirasa, akal juga tak mampu menjelaskannya. Bagaimana beda manis gula dengan manis durian? Coba jelaskan. Ada yang jago? Apa beda manis durian sama manis gula? Coba susun bahasanya pakai akal. Sanggup? Nyusun bahasa itu aja kalau udah kebingungan, kelimpungan, apalagi menjelaskan zat. Nggak mampu, dia punya keterbatasan. Kecuali masuk ke akal kulli, akal ruh kudusi, rabbani. Beda lagi. Nah, itu makanya nanti kembali ke awal. Memahami doktrin agama pakai ilmu. Dan yang terakhir, pahamilah doktrin agama itu dengan ilmu ulama yang ahli di bidangnya.
Jadi kembalikan kepada keahliannya masing-masing. Contoh, ini yang terakhir. Kalau Bapak berhukum pakai ilmu tafsir Quran, ilmu hadis, ilmu syariah fikih hukum Islam, atau ilmu akidah, atau ilmu tasawuf. Kalau Bapak berhukum pakai apa? Pakai ilmu hukum Islam, fikih usul fikih. Kembalikan dia kepada ilmunya. Bagi orang yang belajar agama, ilmu ulumuddin, ilmu-ilmu agama yang banyak, dia paham. Karena Nabi membahasakan sederhana. Idza wussidul amru ila ghairi ahli pantajiri sah, apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu kehancurannya, kiamat. Nabi membahasakan itu kiamat, antajiri sah, tunggu kiamat, kehancuran. Lalu sahabat bertanya, bagaimana maksud kiamat itu Rasul? Iza duyiatil amanah, apabila amanah tidak diserahkan kepada ahlinya, tidak disia-siakan. Artinya setiap ilmu itu ada ulama ahli di bidang itu. Bapak kalau mau belajar tasawuf, jangan belajar sama profesor hadis yang gak dalam ilmu tasawufnya. Nanti sesat, neraka. Begitu. Gak sanggup dia mencerna. Bapak kalau anaknya sakit gigi, datang ke dokter gigi atau ke dokter THT? Ya kalau orang di kampung-kampung sana Pak, yang nggak melek teknologi, yang dibanting masuk dalam sana kan, begitu dia datang ke dokter, dia kira sama semua dokter spesialis kan? Nggak tahu dia, tapi kita kan nggak mungkin nggak tahu. Ini kan sama-sama dokter katanya, enggak sama. Maka orang yang tak belajar agama, ilmu agama secara luas, muncul pertanyaan, kenapa pula akidahnya Asy'ari? Imam fikihnya, imamnya Syafi'i. Kenapa enggak Syafi'i saja? Ini kan akibat enggak luas ilmu agamanya tadi Pak, baru belajar. Imam Syafi'i tidak menulis kitab tauhid secara rinci. Imam Syafi'i fokusnya kepada ilmu fikih usul fikih, ahkam. Yang fokus kepada ilmu akidah siapa? Imam Asy'ari, Al-Baqilani, Al-Juwaini. Mana ada buku Imam Syafi'i yang tebal tentang akidah? Nggak ada kan? Tapi akidah Imam Syafi'i itu berdekatan. Tidak saling mengkafirkan. Sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Maka muncullah nanti Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam Asy'ariyah dia pakai mazhab yang 4 salah satu. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam hal akidah nanti dia pakai Imam Asy'ari atau ahli hadis. Ya. Imam Asy'ari. Karena itu yang menang dalam sejarah. Dalam tasawuf nanti dia pakai Imam Junaid Al-Baghdadi. Ke atas ada Hasan Basri. Hasan Basri kan terkenal. Siapa yang tak kenal dengan Hasan Basri? Ulama yang jago syariat dan banyak karomahnya, jago hakikat. Ini ulama tasawuf. Imam Junaid Al-Baghdadi. Naik ke atas lagi, ada nanti Imam Ali ke tingkat sahabat. Ya. Maka Ali itu tarikat nanti banyak Alawiyun. Pecahnya. Paling banyak tarikat ke Ali. Ilmu tasawuf. Nah, begitu. Jadi, pahami doktrin agama dengan ilmu, kemudian pahami doktrin agama ini dengan ilmu ulama yang ahli di bidangnya. Ini yang paling menyelamatkan. Ya. Maka ketika kita berhukum, saya kasih contoh. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf nih. Di antara kita kan masih ada yang berhukum pakai ilmu hadis. Ya. Contohnya, kalau kita habis sholat jemaah, kemudian kita salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa hukum salaman Nabi sholat? Bid'ah katanya. Coba. Ketika kita tanya hukum salaman Nabi sholat, bid'ah. Coba baca buku fikih usul fikih. Ada nggak hukum bid'ah? Mana ada? Bid'ah itu ilmu hadis. Hukum itu hukum taklifi wadai. Hukum taklifi itu wajib. Kerjakan berpahala, tinggalkan dosa. Sunnah atau mustahab, nadab. Sunnah, mustahab, nadab, padilah. Nah, itu banyak namanya kan. Nafilah, nawafil.
Itu mirip-mirip semua itu anjuran intinya. Sunnah itu anjuran. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dosa. Makanya Bapak sholat ba'diyah maghrib, dikerjakan pahala, tinggalkan tidak dosa. Itu yang hukum. Hukum itu kan ada hukumannya. Isbatu syai' ala syai'. Kemudian makruh. Lawan dari sunnah tadi anjuran makruh, dibenci tidak disukai. Dibenci tidak disukai itu bukan haram. Nanti orang yang tidak mahir dia sebut, nanti sikit-sikit itu Ustaz subhat itu katanya. Subhat jadi hukum juga sama dia. Subhat bukan hukum. Subhat itu ilmu hadis. Dalam ilmu tafsir namanya mutasyabihat. Dalam ulumul Quran, dalam ilmu hadis namanya syubhat. Subhat itu belum ada hukumnya, namanya abu-abu. Subhat hukumnya diistimbatkan bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Tergantung ilatnya. Dan hukum itu bisa berubah, yang banyak sekali Pak bisa berubah. Hukum nikah apa? Hah? Hukum dasarnya sunnah. Tapi kalau Bapak nikah, gak ada duit, cari makan untuk sendiri gak punya. Belagak mau nikah, ya niatnya jelek lagi. Aku mau nikahi anak Pak RT itu. Kenapa? Iya bapaknya dulu buat ayahku jantungan meninggal. Ini mau kusiksa anaknya dulu mau nikahi, biar bapaknya jantungan. Sunnah nggak nikah gitu? Haram. Orang yang ahli hukum pasti paham. Al hukmu yataghayyaru bitaghayyuril amkinah wal azminah. Hukum bisa berubah karena berubahnya keadaan. Maka nanti orang yang tak paham mendalam ilmu fikih, dia tahu ilmu hadis, sering salah dalam berhukum. Salaman sesudah sholat, bid'ah. Kalau bid'ah, konotasinya haram, sesat. Loh, kenapa jadi haram sesat? Karena dianggap bahagian dari sholat. Buka seluruh kitab fikih. Ada nggak ulama fikih mengatakan salaman sesudah sholat bagian dari sholat? Mana ada? Sholat itu definisinya dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau sudah salam, sudah selesai sholat. Salaman di luar sholat. Maka orang yang ahli fikih, Anda mau salaman silakan, tidak ada masalah. Jangankan salaman, maafnya buang angin boleh, tapi jangan depan orang rame, keluar, ya kan? Gak ada masalah kan? Nah, tapi kalau nggak mahir di fikih, salaman bid'ah, haram, buka HP boleh. Bagusan mana salaman dengan buka HP? Ini nggak mahir fikih namanya Pak. Maka berhukum itu kembalikan ke ulama yang fikih. Rujukannya ulama fikih, bukan ulama hadis. Ulama hadis itu rujukan, ini hadisnya sahih nggak? Ini hadisnya makbul nggak? Hasan nggak? Mutawatir nggak? Mustafid nggak? Ahad nggak? Ini hadisnya mungkoti nggak, keputus nggak dia? Itu ilmu hadis. Sampai nggak ke Nabi, atau mauquf ke hadiah, sampai ke sahabat saja, nggak sampai ke Nabi. Atau muttasil, terputus antara sahabat dengan tabiin, nggak ketemu sanadnya dan seterusnya. Jadi kembalikan ke ilmunya. Nanti kalau kita kembalikan ke ilmunya, enak. Kalau nggak nanti, inilah terjadi rancu nanti. Berbenturan jadinya. Saya buat perumpamaan gini Pak. Ketika kita luka, berobat kita dikasih obat luka, pel itu kuat sekali asamnya. Begitu kita makan pelnya, naik mah kita. Benar? Nah kalau dokternya tidak tahu ilmu mah, ini anggap saja dia nggak tahu ilmu mah. Dikasihnya kita obat, naik mah kita, akhirnya pukul mah. Sakit mah kita gara-gara minum obat luka. Dia menyembuhkan luka tapi mah kita dihantamnya. Tapi kalau dokter yang ngerti ilmu luka, ngerti ilmu mah, dia kasih dulu obat mah. Ini makan sebelum makan obat ini, pil ini. Makan obat mah, makan obat luka. Jadi seimbang, jadi nggak kena mah kita. Tapi kalau dia nggak tahu tadi obat tentang mah, dikasihnya aja. Tak di penawar, kasihnya obat luka enggak, dikasihnya obat penawar mah. Akhirnya dibenturkannya. Dia mau ngobati tapi dihantamnya. Dia mau berhukum tapi dihantamnya ilmu hukum tapi pakai ilmu hadis. Tapi kalau ulama ini menguasai ilmu hadis, menguasai ilmu fikih, ini baru mantap.
Maka ilmu fikih itu Pak, untuk jadi ahli fikih harus hafal Quran, harus hafal jutaan hadis. Ilmu fikih itu Imam Syafi'i, coba baca riwayatnya. Imam Syafi'i itu jalan dia gini, orang semua ngomong, hafal dia Pak. Makanya kadang jalan dia ditutupnya telinganya, takut dia hafal cakap orang. Saking kuatnya hafalannya. Itu yang mau kita lawan. Maka ulama fikih itu sudah terkenal, mereka sudah menang di seleksi zaman. Memang mereka yang paling ahli. Untuk jadi ulama fikih Imam Mazhab itu gak gampang. Harus hafal Quran, harus hafal jutaan hadis. Bukan hanya itu, harus mengerti istimbat. Itulah namanya mazhab. Istimbat itu metodologi berhukum. Tapi kalau Bapak nanti berhukum diserahkan kepada ulama hadis, ya nanti terjadi hukumnya rancu. Contoh, saya kasih contoh saja. Sekelas Ibnu Taimiyah pun bisa rancu. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Seluruh bid'ah sesat dan seluruh sesat masuk neraka. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Seluruh bid'ah sesat. Itu Nabi yang ngomong. Kata ulama hadis. Benar? Bahkan Ibnu Taimiyah pun di awal begitu juga. Oke, seluruh bid'ah sesat. Gak ada yang tidak sesat. Tiba-tiba nanti mereka membagi bid'ah itu ada bid'ah duniawiyah, ada bid'ah agama. Loh, kenapa bagi lagi? Tadi kan semua bid'ah sesat, mana ada bid'ah? Terjebak kan? Yang kedua, Ibnu Taimiyah, bid'ah itu ada yang makruh. Loh, tapi semua sesat, sesat ya haram. Kok ada yang makruh? Makruh itu bukan haram, nggak menyebabkan masuk neraka. Syatibi, ibadah itu ada yang makruh. Loh, kok ada yang makruh? Coba. Nah, itu tadi kena dibenturkan tadi ilmu itu. Padahal sebenarnya gampang. Maka masalah sunnah bidah ini sudah selesai di tangan ulama fikih. Coba lihat Imam Mazhab. Mana ada berkelahi masalah sunnah bidah? Ada berkelahi? Pengikutnya nggak ada. Udah selesai di tangan mereka. Tapi di ujung kita sekarang itu dikorek-korek lagi. Nah, di situ itu penyebab kita nanti tidak nyaman dalam beragama. Kenapa? Karena kita tidak menyerahkan kepada ahlinya. Tidak percaya, seolah-olah kita tidak percaya dengan ulama-ulama besar itu. Kita nganggap kita lebih dari dia. Hidup ini, ilmu ini sudah ada spesialisnya. Semakin berkembang zaman, ilmu semakin berkembang. Dulu hanya ada dokter umum, sekarang spesialis. Spesialis sekarang sudah banyak. Bapak ini bilang sudah ada sub-spesialis lagi. Sudah banyak. Nah, ilmu agama pun begitu, karena ilmu itu tidak stagnan. Makanya kalau Aswaja itu mengakui bid'ah hasanah itu ada. Karena bid'ah itu bukan hukum, bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasul. Ya kalau tak pernah contohkan Rasul kan ada yang baik, ada yang enggak, kan gitu kan? Selesai. Hukumnya apa? Ada yang wajib. Yang wajib apa? Bukukan Quran. Bukukan Quran itu urusan agama apa urusan dunia? Urusan agama lah Quran. Yang paling unik lagi, Quran itu ditambah titik barisnya Pak. Quran itu firman Tuhan loh Pak. Iya kan? Ditambah sama tabit-tabin titik barisnya. Abul Aswad Wali, tambah titik, tambah baris, tambah titik, tambah baris. Ditambah-tambahinya semua. Bayangkan firman Tuhan pun tak takut dia tambah-tambahinya. Ngeri gak itu? Apakah penambahan itu merusak? Tidak. Memudahkan kita memahaminya. Ada titik baris saja pun kadang nggak paham kita kan. Apalah nggak ada titik, nggak ada baris. Ini bismillah, tasmalah, nusmullah, nesmollah, tak apa-apa bacaannya nggak tahu kita. Ini sin atau shim, ini banun atau ta atau sa, nggak tahu kita. Maka Ibnu Abbas dulu, Ibnu Abbas ngomong, jangan kalian tambah-tambahi Quran itu ya, jangan kasih titik baris, tak boleh. Nanti rusak dia. Masa itu Pak, tak diperlukan belum. Tapi pendapat Ibnu Abbas ini di masa tabi'in sudah tidak bisa dipegang lagi. Karena apa? Karena ro'yu pendapat. Bukan dari Tuhan. Ro'yu itu kalaupun ulama besar ada yang di zaman sekarang nggak bisa pakai lagi. Itulah namanya fikih. Nah, dari sini kita harus paham bahwasanya memahami agama doktrinnya ini, mengamalkannya supaya kita tidak berkelahi, supaya enak, kembalikan kepada ulama ahlinya. Memahami hukum Islam, kembalikan ke fikih. Kalau ilmu hadis, tahulah kita, ruang lingkup ilmu hadis itu ini. Kalau memahami akidah,
Ulama saja ini dalam sejarah. Kalau memahami tasawuf, nah ini dia ulamanya. Jadi Quran Sunnah itu sumber ilmu. Dari Quran Sunnah muncul ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu tasawuf, tarekat. Ini sumbernya ini Pak. Bukan ilmu tapi sumber. Dan dikembangkan lagi, muncul ekonomi Islam, nanti muncul ekonomi pendidikan Islam. Nanti akan muncul lagi ilmu apa? Apa lagi yang diambil Quran? Saintifik kan? Maka ada tafsir ilmiah. Salman ITB buat tafsir. Tafsir Salman ITB. Menafsirkannya pakai ilmu saintifik Al-Quran itu. Ketika dia bicara bukit, gunung, ditafsirkan pakai ilmu perbukitan. Ketika bicara kandungan, tafsirkan dengan ilmu kedokteran kandungan ayat Tuhan itu. Itu alat bantu namanya. Itu namanya tafsir bil ilmi. Karena ilmu berkembang. Nah, begitulah caranya. Sehingga nanti terjadi komprehensif dan kita pun lebih mudah memahaminya. Baik, saya kira itu saja yang sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Langsung doa. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ighfir lana warhamna wa anta arhamar rahimin wa anta khairur rahimin wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li asatidina wa li masyayikhina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li ulama'ina wa li umara'ina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min nafsin la tashba wa na'udzubika min ilmin la yanfa wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nas'aluka mahabbataka wa ma'rifataka kama ma'rifata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama ma'rifata awliyakal muhibbin minas sahabati wat tabi'in wat tabi'inat tabi'in tabi'inat tabi'inat tabi'ina ila yaumiddin. Ya Arhamar Rahimin, nas'aluka imaman adila wa imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'ah wa amalan maqbula wa zawjatan salihah wa waladan salih wa rizqan wasi'an katsiran halalan tayyiban mubaraka min ghairi ta'bi wala musyaqqatin wala nasabin linuqarriba ilaika ya Rahman linuhibbuka ya Rahim bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah.